Pak Kiai Imad tadi lagi-lagi mengatakan ini murni ilmiah, tapi saya Kiai Imad pidato di berbagai tempat cenderung membawa isu-isu yang sifatnya rasis. Mestinya ilmiah saja, tidak usah begitu-begitu, sehingga mungkin bisa diterima perlahan-lahan. Secara ilmiah harus disampaikan dengan narasi-narasi ilmiah, sehingga saya ada catatan dari Kiai Imam Jazuli mungkin memperhatikan pidato-pidato Pak Kiai Imad yang kemudian itu membuat kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai Imad tidak murni ilmiah tapi sudah berbau politik. Itu persepsi orang ya. Terima kasih Kiai Mukhlas. Kemudian masalah kalau meneliti saja, ilmiah saja, kalau ceramah jangan rasis dan sebagainya. Sebenarnya tulisan yang sering dibaca oleh para youtuber itu saya gunakan sebagai media di mana nilai-nilai ilmiah itu jangan sampai tercampuri oleh hal-hal lain, tetapi di dalam ceramah, karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang seperti Profesor Hikam tadi katakan, mungkin banyak di antara mereka yang tidak memahami bahasa-bahasa ilmiah, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Di mana dalam pandangan saya bahwa habaib-habaib ini selain bermasalah dalam nasab juga bermasalah di dalam doktrin-doktrin yang selama ini ada di masyarakat yang mereka katakan dalam berbagai macam kesempatan. Seperti kalau saya dianggap rasis misalnya, maka saya menganggap itu hanya merupakan sebuah counter daripada rasisme yang selama ini mereka kembangkan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Misalnya mereka menganggap bahwa diri mereka lebih mulia secara zat daripada masyarakat Indonesia. Nah, ini yang dikembangkan sampai perempuan-perempuan mereka itu diharamkan untuk menikah dengan laki-laki Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia kalaulah mengikuti paham-paham yang rasis demikian, kemudian menganggapnya itu adalah sebuah paham keagamaan yang benar, maka sama saja kita ini menghina kebangsaan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Maka kesempatan ceramah-ceramah itu saya gunakan untuk mengangkat jati diri masyarakat Indonesia sehingga menyadari bahwa misalnya kita mengatakan leluhur-leluhur kita sejak zaman dulu bahkan sebelum Masehi sudah dikenal, misalnya di dalam sejarah tentang bagaimana di Yordania ditemukan sebuah desa Jawa, kemudian bagaimana di Jepang ditemukan sebelum Masehi itu keris. Ini menandakan bahwa bangsa kita bahkan sebelum Masehi itu sudah keliling dunia dan bisa dikenal. Kemudian bagaimana bangsa kita bisa pada dinasti Sailendra itu membangun begitu besar bangunan yang sampai saat ini masih bisa dirasakan keindahannya dan keagungannya. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Ini adalah counter agar bangsa Indonesia menyadari bahwa dirinya bukanlah bangsa yang rendah, bahwa dirinya bukanlah bangsa yang bisa psikologinya dikalahkan oleh psikologi orang lain. Bagaimana kemudian kemuliaannya ini tumbuh dari rasa kemuliaan yang hadir dalam dirinya untuk kemudian duduk sama rasa dengan bangsa lain, termasuk kaum habaib, yang saya kira daripada ajaran-ajaran mereka yang mengatasnamakan ajaran agama itu, apabila ditakar dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis juga itu tidak selaras, bahkan menyimpang. Misal tentang bagaimana seorang wanita dari kalangan mereka tidak bisa dinikahi oleh bangsa Indonesia. Ini pun kalau ditakar dalam tataran fikih juga sangat bermasalah, bertentangan sendiri bahkan dengan madhab yang mereka katakan mereka adalah penganutnya, yaitu madhab Syafi'i. Kemudian bagaimana sebuah doktrin seorang habaib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ya, kiai itu adalah kebanyakan mempunyai sambungan kepada Wali Songo baik secara ideologis maupun secara biologis. Kalaulah yang secara biologis berarti dia memiliki ketersambungan darah kepada para Wali Songo, yang diyakini para Wali Songo berdasarkan manuskrip-manuskrip yang kita punya adalah juga memiliki ketersambungan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah Kang Mukhlas mengatakan bahwa umpamanya habaib ini adalah keturunan Rasul, dan Profesor Hikam juga tadi mengatakan adanya tafsir yang dapat diterima bahwa ajaran-ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama itu ada ajaran di mana kita dianjurkan dalam tanda kutip untuk menghormati keturunan Rasul. Apakah ketika adanya sebuah riwayat, katakanlah demikian, bahwa para Wali Songo ini adalah merupakan keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, sementara dalam riwayat yang lain Ba'alawi juga ada riwayat sebagai turun Rasulullah, kemudian bangsa Indonesia ini hanya digiring untuk menghormati satu riwayat keturunan Rasul yaitu Ba'alawi, namun memiliki pandangan yang berbeda terhadap Duriyah Wali Songo yang juga mempunyai riwayat yang sama sebagai keturunan Rasul. Ini kalau kita mau bicara tentang perspektif kita di dalam memandang apakah apa yang kita lakukan ini adalah untuk merungkapkan ajaran-ajaran daripada orang-orang tua kita. Sini harus ada nilai keadilan juga yang dibangun oleh siapa saja yang mengamati daripada polemik ini ya.
Kemudian hal-hal yang lainnya juga misalnya seperti saya katakan bahwa mirip mereka dengan Yahudi, yaitu mirip dengan Yahudi daripada kelakuan-kelakuan yang selama ini saya anggap itu ketika membaca tafsir-tafsir dari para ulama, ada kemiripan dari apa yang kita terima dari doktrin-doktrin para habaib ini dengan doktrin-doktrin kaum Yahudi. Misal tadi seperti tentang pernikahan yang tidak sekufu antara kaum mereka dengan kaum yang lain. Begitu pula kaum Yahudi itu memiliki hal yang sama, mereka tidak menikahkan anak-anak perempuan mereka terhadap bangsa lainnya. Kemudian bagaimana yughayyiruna kalam Allah misalnya, itu dalam Al-Quran, koreksi kalau saya salah, bahwa di antara sifat-sifat Yahudi itu sering merubah-rubah aturan, merubah-rubah sejarah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ingin sadarkan terhadap kaum muslimin yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang yang diberikan sedikit pengetahuan, kemudian kita memberikannya kepada masyarakat. Jadi kalaulah itu dianggap agak rasis, ya karena memang ini mengkonter daripada doktrin-doktrin rasis yang telah berjalan puluhan tahun. Kemudian kita mengatakannya dengan membalikkan logika-logika yang selama ini mereka kembangkan itu. Mungkin ini akan terjadi gesekan. Dan itu saya juga sudah dapat memperhitungkan. Makanya saya tidak terlalu mempermasalahkan. Misal tentang bagaimana ketika saya berceramah ada penolakan dan sebagainya. Saya kira tidaklah bijaksana kalau kita langsung menyalahkan mereka. Sementara dulu kita juga ikut di dalam berperan mengajarkan itu. Coba lihat di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah. Itu di dalam bab bagaimana kita menghormati para keturunan Rasul. Sebagai contohnya saya ambil Ba'alawi sebagai itu salah satu keturunan Rasul yang dikenal, walaupun di situ masih saya cantumkan keturunan Wali Songo merupakan keturunan dari Ba'alawi, karena memang pada saat itu ketika saya menulis pengetahuan saya bahwa para Wali Songo itu pun merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tapi ketika manuskrip kita dapat temukan dari Cirebon, dari Bangkalan, dari Tapal Kuda, daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, tahun 1611, 1624, kemudian 1700, kemudian di daerah Tasikmalaya kita temukan juga manuskrip yang dipegang para ulama, bahwa ternyata para Wali Songo ini tidak memiliki hubungan dengan para Ba'alawi, di mana sebelum itu kita mencantolkan para Wali Songo ke Ba'alawi itu karena memang ada manuskrip Cirebon, yaitu negara Kertabumi yang menyatakan demikian. Kemudian secara masif dikembangkan ketika Habib Salim bin Jindan itu masih hidup, yang sering bersilaturahmi kepada kesultanan-kesultanan baik di Banten, Cirebon, Madura, kepada para kiai-kiai untuk mengkampanyekan bahwa memang para sultan-sultan, para wali itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Kemudian karena ada dari ulama yang mengatakan ada manuskrip yang ditemukan, yaitu manuskrip negara Kertabumi, bahwa para Wali Songo memiliki jalur ke Ba'alawi, maka kita terima. Maka saya pun menulis di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bagaimana umat Islam harus menghormati para keturunan Rasul, di antaranya adalah Ba'alawi, di mana Ba'alawi ini ada dari jalur Wali Songo, juga ada dari para habaib yang datang atau 19 dari Yaman. Kemudian ketika kita menemukan hal lain, ya setelah tadi kita menemukan dari 2017 saudara-saudara saya dari Madura membawa manuskrip ke Banten, kemudian kita menolak serta-merta bahwa kita telah memiliki manuskrip dari Cirebon, dari Banten, bahwa kita ini adalah ke Ba'alawi. Nah, kemudian kita penasaran, lebih meneliti lebih dalam, ternyata memang manuskrip itu pun palsu. Manuskrip yang berangka tahun 1696 itu pun ternyata ditulis pada tahun 1960 dengan kertas Manila yang diproyeksi sedemikian rupa yang sehingga manuskripnya kelihatan tua. Akhirnya kita curiga dari itu, kemudian berkelindan masalah itu dengan masalah-masalah sosial dari doktrin-doktrin para habaib, penceramah oknum-oknum Ba'alawi yang saya kira itu sudah keluar daripada apa yang seharusnya diutarakan oleh para penceramah di depan publik. Maka berdasarkan itu semua kita melakukan daripada penelitian ini, dan menurut saya terutama bahwa kita wajib untuk memberi kabar, memberi kesimpulan ini kepada masyarakat, agar masyarakat pertama akan menyadari, tidak terlalu bisa terdoktrin, dan kemudian yang kedua adalah bahwa klaim keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'alawi. Ada di Indonesia ini Al-Hasani dari keluarga Al-Jailani, ada dari keluarga Al-Idrisi, ada dari keluarga Alawi yang mengklaim dirinya sebagai Rasul. Juga di luar negeri ada klaim-klaim keturunan Nabi yang sangat banyak sekali, dari Ar-Rasi, dari At-Tabatabai, dari Ad-Dibaji, dari Al-Auni, dari Al-Adali yang ada di Saudi, dari Al-Maghribi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mempunyai penelitian berkesimpulan bahwa keturunan Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan Nabi, itu tidak serta-merta bahwa saya meniadakan keturunan daripada Nabi.
karena ini hanya satu klan dari ribuan klan yang ada di dunia. Nah, ini yang sering diungkapkan oleh pendukung-pendukung Ba'alawi bahwa ketika saya menafikan, membatalkan, memaudokkan nasab Ba'alawi, saya digiring, di-framing sebagai orang yang menafikan duriyah daripada Rasulullah SAW. Tidak, karena duriyah Nabi itu berbagai macam jalur, dari Al-Hasani, dari Al-Husaini. Dari Al-Hasani itu ribuan marga yang ada di dunia hari ini, dari Al-Husaini pun demikian. Bahkan tadi saya membaca dari Akhbarul Yaman, di mana Mufti Diaril Yaman itu merilis beberapa klan keluarga di Yaman yang selama ini mengaku sebagai turun Rasul, itu telah dipublish tadi di Akhbarul Yaman dari harian di Yaman, itu tidak termasuk daripada keluarga Rasul. Di antaranya adalah Al-Ahdal, kemudian Ba'alawi, masuk di dalam jadwal atau di dalam daftar para klan yang selama ini mengaku sebagai turun Nabi. Ternyata difatwakan oleh Mufti Diaril Yaman, yang bisa kita baca hari ini juga ada di Akhbarul Yaman, bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kepada terutama Kiai Mukhlas, bahwa apa yang selama ini didengar dari apa yang saya ungkapkan di atas panggung ceramah ini lebih terhadap counter dari doktrin-doktrin yang selama ini dikembangkan oleh para habaib, yang tujuan saya adalah untuk menjaga, memberikan pagar agar bangsa saya, bangsa Indonesia ini, yang saya berada di tengah-tengahnya dan dianggap sebagai kita ini adalah orang-orang yang sama, satu bangsa, satu bahasa ini, dan mereka yang menganggap diri mereka berbeda dari kita dan bangsa saya pagari agar tidak bisa terdoktrin oleh mereka yang menganggap mereka berbeda dengan saya, berbeda dengan bangsa Indonesia, yang selama ini mereka menganggap diri mereka berbeda dengan kita. Jelas mereka menganggap diri mereka berbeda, dan kalau mereka menganggap diri mereka berbeda dengan kita, dengan misal anak-anak perempuan dikampanyekan tidak bisa atau tidak boleh menikah dengan laki-laki dari bangsa kami, dan kita sekarang harus memiliki, menurut saya, jarak yang jelas bahwa kita berbeda dengan dia. Tidak bisa, tidak, ketika kita harus mengatakan kita berbeda dengan dia, dari situlah akan mulai tumbuh dari bangsa saya, bangsa Indonesia, dari Aceh sampai Papua, perasaan bahwa kita harus juga bisa mulia seperti mereka mengklaim kemuliaan itu. Dan ini yang saya sedang upayakan, baik itu dipahami positif atau tidak oleh masyarakat, itu saya tidak terlalu mempedulikan. Yang paling baik, yang pertama adalah niat yang baik dari saya ketika melihat saudara-saudara saya, bangsa Indonesia ini, menurut saya dalam keterjajahan secara spiritual, keterjajahan secara mental, berhadapan dengan orang lain yang merasa dia bukan bangsa Indonesia, itu mereka, bangsa kita ini merasa lebih rendah dari bangsa lainnya, terutama ketika nilai kebangsaan itu dibungkus oleh nilai-nilai keagamaan dan doktrin-doktrin keagamaan. Dan saya kira apa yang saya lakukan ini insya Allah akan ada dampak positif, bahkan untuk para habaib sendiri, kemaslahatan yang akan didapat oleh mereka, yaitu ketika masyarakat saya, bangsa Indonesia ini tidak lagi bisa didoktrin, tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka mereka juga akan dengan sendirinya akan merubah cara mereka dalam bergaul dengan bangsa saya, bangsa Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Demikian.